Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 AK1 sampai 10 TM 2. Untuk hari ini kita akan bahas tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Di pertemuan pertama yang kemarin kita telah membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia pada saat itu mengalami proses kemerdekaan. Banyak peristiwa yang dapat kita ambil, dapat kita jadikan contoh dan teladan bahwa untuk menggapai suatu hal perlu adanya usaha, komitmen, serta semangat yang tinggi. Pendahulu kita pada saat itu dalam menggapai kemerdekaan itu tidak serta-merta mudah, tapi banyak jalan yang berliku serta banyak nyawa yang dikorbankan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda saat ini yang menikmati proses kemerdekaan perlu memahami bahwa kemerdekaan itu tidak serta-merta hadiah yang diberikan oleh Jepang, tetapi bangsa Indonesia seutuhnya mendapatkan kemerdekaan tersebut. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang sidang PPKI pertama. Sidang PPKI pertama itu menghasilkan keputusan. Keputusan tersebut adalah pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia. Jadi dalam sidang PPKI pertama itu menghasilkan 3 keputusan. Sedangkan di sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 45 mengambil keputusan untuk menetapkan 12 departemen beserta pimpinannya serta 4 menteri negara. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan calon gubernurnya. Jadi dapat kita lihat bahwa di sidang PPKI kedua itu ada hal yang memang perlu kita pahami bahwa provinsi pertama di Indonesia itu hanya ada 8 saja. Kalau saat ini kita ada di 34 provinsi. Itu hasil pemekaran dari 8 provinsi yang ada pada saat itu. Sedangkan sidang PPKI ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 kembali mengadakan sidang yang ketiga. Dalam sidang yang ketiga ini membahas 3 persoalan. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional, pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada saat itu, atau yang saat ini kita kenal sebagai TNI. Kenapa perlu dibuat TNI atau Badan Keamanan Rakyat pada saat itu? Untuk menjaga stabilitas keamanan. Dulu mungkin sebelum tahun 99 itu kita kenal dengan istilah ABRI, yaitu polisi dan TNI itu bergabung. Namun saat ini polisi dan TNI tugasnya dibagi menjadi 2. TNI bertugas mengamankan negara, sedangkan polisi bertugas mengamankan masyarakat. Dukungan berbagai pihak. Nah, dalam kemerdekaan bangsa Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai daerah khususnya. Dukungan pertama hadir pada tanggal 20 Agustus 1945, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 mengirimkan surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Serta Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan dirinya berada di belakang kepemimpinan mereka berdua. Kalau kita lihat nanti di peristiwa ini banyak sekali peranan yang ditorehkan oleh Yogyakarta, karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota sementara Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena memang pada saat itu
Jakarta itu sedang dikepung oleh penjajah atau sekutu, sehingga mau tidak mau pemerintahan harus dipindahkan, yang semula ke Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta pada saat itu. Bahkan pada saat itu APBN kita itu pernah disuplai langsung atau diberikan uang negara kita itu oleh Yogyakarta. Makanya kalau kita lihat, Yogyakarta itu mendapatkan gelar istimewa, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Tidak semua daerah mendapatkan gelar tersebut. Yang kedua adalah pada tanggal 19 September 1945, ribuan rakyat Jakarta tanpa takut dengan tentara Jepang berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada atau yang sekarang disebut dengan lapangan Banteng. Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya, yaitu Soekarno dan Hatta. Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan pasukan ke lapangan Ikada. Tetapi pada saat Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu mereka berorasi, tetapi yang kita perlu garis bawahi bahwa rakyat pada saat itu cukup damai. Walaupun ada tentara Jepang pada saat itu, mereka tidak melawan, tapi mereka pada saat itu patuh terhadap Soekarno. Apa yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu mereka turuti, sehingga tidak terjadi baku hantam, tidak terjadi kekerasan pada saat pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu di lapangan Ikada. Terbentuknya TNI. Kalau kita lihat di sini ada proses bagaimana terbentuknya sejarah TNI di Indonesia. Yang pertama adalah tanggal 22 Agustus 1945, yaitu terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Yang kedua tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian tanggal 23 Januari 1946 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Kemudian tanggal 3 Juni 1947 resmi berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian di tahun 62 Polri dan TNI bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut dengan ABRI. Kemudian tahun 99, tepatnya 1 April, Polri dan TNI berpisah dan tugasnya itu dipecah. Akhirnya tugasnya itu masing-masing. Yang saya sampaikan tadi, polisi mengamankan masyarakat, TNI mengamankan wilayah Indonesia atau menjadi tentara keamanan negara saat ini. Meneladani perjuangan tokoh. Kalau kita lihat di sini, Bapak ambil 2 sampel, yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada satu kata bijak yang diambil oleh Bapak, yaitu jadikan beritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat kata-kata bijak atau kata-kata mutiara yang dimiliki oleh Presiden Soekarno itu perlu kita teladani sebagai pemuda saat ini. Kenapa? Karena kalau saat ini kita lebih mudah untuk menerima informasi dari negara-negara lain atau informasi yang bentuk kebenarannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa bangsa ini terbentuk atas komitmen. Makanya dalam menjaga komitmen itu perlu adanya satu visi dan satu misi yang seragam. Maka perlu kita teladani sosok Soekarno sebagai bapak proklamator bangsa. Kemudian dari wakil presiden pertama, yaitu Muhammad Hatta, dia memiliki satu kata atau memiliki kata mutiara. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia,
yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Kalau kita uraikan dari kalimat ini, bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu perlu adanya pengorbanan yang cukup besar dan perjuangan yang cukup mulia dan ikhlas. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu tidak mudah. Kalau kita tidak merdeka saat ini, maka kita akan ditindas kembali. Makanya jangan sampai kita generasi muda saat ini ditindas kembali oleh bangsa asing melalui informasi, melalui candu, dengan game online dan sebagainya. Tapi kita gunakan kemerdekaan kita untuk membuat hal-hal yang positif. Makna proklamasi. Makna proklamasi itu ada 4. Yang pertama adalah tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat makna di sini, bahwa dengan adanya proklamasi kemerdekaan, bahwa sebagai salah satu tanda bahwa negara kita itu bangkit dan negara kita itu lahir pada saat itu. Yang kedua adalah tonggak sejarah bangsa. Kalau sampai hari ini kita tidak merdeka, maka saya yakin tidak ada namanya bangsa Indonesia. Makanya tonggak sejarah bangsa yang dapat kita ceritakan atau dapat Bapak sampaikan adalah 17 Agustus. Itu merupakan salah satu momen di mana bangsa kita itu sebagai bangsa yang berani untuk merdeka dan menghilangkan penindasan yang ada di bangsa ini. Yang ketiga adalah sebagai awal perjuangan, dan keempat sebagai pendidikan. Artinya ketika kita belajar hal-hal sejarah, maka perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita perlu adanya kesinambungan antara perjuangan dan pendidikan. Makanya untuk menjadi cerdas itu harus belajar. Dan belajar bagaimana caranya adalah mengamalkan. Mengamalkan, kita pahami esensinya apa, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan japri atau silahkan komentar di grup GCR ataupun grup WhatsApp. Dan jangan lupa dibaca LKPD-nya. Kalau memang informasi yang Bapak sampaikan masih belum membuat Anda paham, silahkan dibaca kembali LKPD-nya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian pertemuan kedua hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.